Halo semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin membuat general reading, love reading, dan fun reading yang bertemakan yang sedang memantaumu dari jauh. Mungkin tanpa kalian sadari, diri kalian saat ini itu mungkin beberapa ada yang interest atau yang lagi ada yang kepo beberapa dengan kalian. Dan yang hanya mungkin beberapa dia bisa lakukan yaitu kayak memantau kalian dari kejauhan. Perlu diingat karena ini energinya general ya, saya pastikan bisa resonate bisa enggak. Dan mungkin kalau misal enggak resonate untuk kalian ya anggap saja sebagai hiburan. Dan jika apa yang saya sampaikan nanti menurut kalian itu cukup resonate ya semoga bisa bermanfaat untuk kalian, kurang lebih seperti itu. Dan saya tekankan lagi, kembalikan kepercayaan kita atau kepercayaan yang tertinggi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kartu tarot hanya sebatas kayak apa ya, sebagian kecil gambaran energi dari manusia yang sudah terjadi, yang akan terjadi, kurang lebih seperti itu ya. Intinya kembalikan lagi kepercayaan yang tertinggi kita kepada Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan kalian masing-masing. Baik, di sini kita coba shuffle kartunya untuk melihat yang sedang memantaumu dari jauh. Siapakah gerangan atau siapakah seseorang itu? Kalau saya melihat secara energinya di sini, dia seseorang yang penuh penuh kepura-puraan. Penuh kepura-puraan ini bukan sesuatu yang negatif. Contoh gini, dia ada perasaan kepada kalian, dia kayak ada interest kepada kalian, tapi kalau misal berpapasan, misal bertemu, seseorang ini bisa kayak seolah-olah yang nggak terlihat, nggak, dia menunjukkan nggak seinterest perasaannya, kurang lebih seperti itu. Kayak dia itu pribadi yang kayak dia akan mendekat secara intens jikalau target dia itu benar-benar kayak kunci gitu. Kayak katakanlah gini lah, dia pribadi yang perfeksionis. Contoh, dia mau dekati seseorang tapi kayak dihitung dulu. Nanti kalau saya dekati, misal seseorang yang saya dekati kayak nggak respon atau nggak ada sinyal ya, itu kayak dia nggak akan maju, kurang lebih seperti itu. Nah, kalian bisa cocokkan sendiri siapakah orang ini. Terus saya melihat ya, dia seseorang yang gini ya, secara pemikiran dia itu kalem. Dia seseorang yang bukan mudah, seseorang yang emosional tuh enggak ya, seseorang yang kalem, seseorang mungkin yang uh, suka mengalah yang misal hati dia nggak senang. Contoh misal kalian ada sesuatu yang katakanlah kata-kata yang bisa melukai perasaan dia, kayak dia seolah-olah bisa tersenyum walaupun hati dia kayak berkata lain, kurang lebih seperti itu ya seseorang ini. Terus beberapa seseorang ini seseorang yang mungkin saja andai kata kalau kalian ada pertemuan tuh kayak nggak terlalu intens ya. Secara sekilas mungkin beberapa kayak melihat seseorang ini kayak biasa saja gitu loh. Kayak kalian itu mungkin beberapa nggak ngeh kalau dia itu lagi stalking kalian atau lagi memantau kalian dari jauh. Beberapa kalian nggak ngeh mungkin. Terus apa sih tujuan dia yang sebenarnya stalking kalian di sini? Kita coba lihat ya tujuan dia yang sebenarnya lah stalking kalian atau memantau kalian itu apa? Mungkin beberapa saja gini ya. Ada sebagian ini orang baru, ada sebagian dia ini kayak menaruh perasaan kepada kalian, tapi bener-bener kayak dia nggak tahu gitu loh.
bagaimana cara mungkin kayak mengungkapkan perasaan kepada kalian, karena dia kayak bener-bener seperti yang saya sampaikan di atas ini, dia seseorang yang kayak nggak mau tergesa-gesa mengungkapkan perasaan atau nggak mau tergesa-gesa kayak ngomong langsung kepada kalian, kayak langkah dan omongan dia itu kayak selalu dipikir. Dia kayak penuh perhitungan, penuh pertimbangan beberapa. Kurang lebih seperti itu. Atau bisa saja kemungkinan terbesar seseorang ini bisa mantan kalian juga bisa, kalau saya melihat alurnya ya. Jadi gini, kalau saya bicara dengan saya sampaikan kalau orang ini beberapa orang baru ya, bukan mantan, ada versi lain gini. Kalau andai kata dia ini seseorang yang baru, saya melihatnya itu tadi dia mau dekatin kalian itu kayak ragu. Nanti kalau kalian slow respon atau no respon kepada dia, dia kayak akan malu, kayak akan beberapa kayak malunya itu benar-benar sulit untuk dia hilangkan. Makanya langkah dia itu kayak penuh perhitungan, nggak asal, intinya nggak gegabah. Beberapa yang saya lihatnya seperti itu, perlahan tapi pasti, sembari dia memastikan kayak respon kalian nantinya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu di sini yang saya bisa ambil energinya atau yang saya bisa sampaikan. Terus versi yang kedua, kalau kita baca ini energi mantan atau seseorang yang pernah ada hubungan dengan kalian, saya melihatnya kayak gini juga beberapa ya. Dia tuh stagnan. Karena saya pastikan mungkin minimal energi dia ini sudah berbohong atau pernah berbohong kepada kalian. Dan dia nggak tahu bagaimana caranya meminta maaf. Dan saya pastikan dia saat ini dihantui dengan rasa bersalah. Kayak seolah-olah dia mau pergi kemanapun, pindah kota, luar kota, bahkan sampai luar negeri, penyesalan di sini masih dia genggam dan masih dia pegang. Kayak seolah-olah itu kayak dia bawa hutang gitu. Mau nggak mau dia harus kembalikan atau harus bayar hutang itu. Ya mungkin beberapa dia kayak hutang karma kepada kalian. Makanya sampai detik ini yang sedang memantau dari jauh, yaitu mungkin beberapa, sebagian, saya nggak bilang semua, mantan kalian ini. Karena apa? Karena penyesalan. Dan karena apa juga? Karena dia benar-benar dihantui dengan rasa bersalah dan karma pun sudah berjalan di sini. Inilah kalau saya bisa ambil hikmah gini. Kalau kita nggak mau, masa katakanlah kayak tersakiti secara perasaan dan batin ya kita nggak usah menyakiti seseorang. Contoh kecil di energi seseorang ini yang saling stalking kalian, dan yang saya pecah ini bagian ke arah mantan, bukan seseorang yang baru. Jadi kalau yang saya pastikan kalau ke arah mantan ini, ya dia kayak memetik hasil yang dia tanam gitu. Dia tanam waktu itu kebohongan. Dia tanam ketidakjujuran. Dan yang dia tuai saat ini dihantui dengan rasa bersalah sampai itu terbawa dalam mimpi dia, susah tidur. Bahasanya kayak gini aja lah simpelnya. Kalau dia belum mengungkapkan isi hatinya yang sesungguhnya, sampai kapanpun walaupun dia bersembunyi, dia masih memantau kalian, dia masih stalking kalian. Kurang lebih seperti itu. Dan alasan yang mendalam lagi kita coba lihat apa di sini. Kita coba lihat alasan yang mendalam dia. Beberapa dia kayak kangen ya. Dia terlalu khawatir. Mungkin kalau yang sudah dia tinggalin kalian, itu mungkin beberapa kalian ada anak ya, dia menyesal telah meninggalkan kalian ada anak. Kalau ini energi apa ya, dia stalking kalian, energi orang baru di masa lalunya, dia kayak sulit berdamai dengan dirinya, ada rasa trauma yang besar. Makanya dia kalau untuk melangkah ke depan itu benar-benar kayak penuh perhitungan. Karena bagi dia itu nggak mudah untuk mengekspresikan isi hatinya.
Dia pribadi yang benar-benar introvert. Dia pribadi yang benar-benar tertutup. Karena menurut dia, kalau asal curhat, asal sharing kepada seseorang itu, yang dia takutkan bukannya malah mendapatkan solusi, malah mendapatkan katakanlah kayak bulian. Ini yang saya sampaikan ini kayak pribadinya ya, pribadi yang seperti itu, bukan bukan dia ngejudge ke kalian seperti itu, enggak, tapi saya bicaranya kayak pribadi dia tuh seperti itu, pribadi yang introvert. Kurang lebihnya seperti itu beberapa di sini. Dia pribadi yang benar-benar tertutup. Dan dia juga yang seolah-olah kayak menahan gitu loh, menahan perasaan. Sebenarnya kalau mungkin sebagian orang awam itu sulit untuk di posisi dia. Biasanya kayak masa bodoh apapun resikonya langsung bicara A atau B atau C, ditunjukkan effort itu langsung nyata. Tapi kalau pribadi dia ini kayak enggak, slow but sure. Tapi kalau ini kita tarik energi untuk yang kedua, ini energi mantan, misal yang stalking kalian atau yang sedang memantau kalian itu mantan kalian, saya pastikan dia penuh penyesalan. Apa yang dia dapatkan bersama kalian itu nggak dia dapatkan dalam kehidupan dia saat ini. Makanya dari kejauhan dia memantau apakah kalian saat ini sudah bahagia tanpa dia. Sedangkan andai kata kayak gini loh, kalau bisa terkoneksi secara hati dan pikiran dia ingin berteriak di hadapan kalian bahwa dia saat ini menderita, dia saat ini kayak sedih, dia butuh kalian untuk menghibur hati dia butuh kalian untuk memberikan semangat dalam kehidupan dia. Secara batin di sini dia kayak tertekan, dan tekanan ini kayak ya dia yang buat sendiri. Beberapa kurang lebihnya seperti itu. Dan kita lihat alasan mendalam lagi. Oke, ini kayak hampir 70% ini energi seseorang di masa lalu ya, atau yang memantau kamu ini 70% seseorang yang udah kenal kalian, udah ada hubungan dengan kalian beberapa. Sisanya orang baru. Kalau di kartu saya ini, karena apa? Karena gini, alasannya penyesalan yang amat sangat mendalam. Kayak dia sudah menyakiti hati kalian. Itu benar-benar kayak dia tahu dan dia sadar. Dan andai kata dia di posisi kalian, dia sadar betul kayak nggak mudah untuk memaafkan ini semua. Dan saya pastikan sampai ke depannya pun dia akan tersiksa dengan keadaan dia. Karena apa? Karena saya pikir gini, untuk di energi ini ya, keinginan untuk mengungkapkan isi hati dia kepada kalian itu 80%. Tapi effort yang akan dia lakukan itu kayak 0, beberapa kayak sulit, kayak terlihat itu mustahil kalau dia do something action di dalam sebuah hubungan asmara kalian, teman-teman. Karena kalau rentetannya di energi ini kayak gini, dia sadar betul dia sudah lukai kalian. Dia ingin meminta maaf kepada kalian. Dan kalau segi positifnya dari dia berharap kesempatan kedua. Dia bisa berharap kembali lagi kepada kalian. Tapi untuk melangkahkan kakinya, untuk do something action ke arah kalian, itu sangat-sangat berat dan sulit. Karena kenapa? Karena dia tuh kayak gitu gini ya. Dia sadar banget gitu, kalau dia itu salah. Dan dia sadar banget kayak dia itu nggak layak atau nggak pantas untuk dimaafkan. Ya. Mungkin beberapa kalian itu terlalu baik untuk energi dia ini. Makanya Tuhan menyiksa dia dengan cara hanya dia bisa stalking, dan kayak Tuhan itu mungkin mengurangi keberanian dia untuk effort di hadapan kalian. Dan sampai detik ini yang seharusnya kayak sulit loh. Kalau mungkin beberapa kalian bisa berada di posisi dia, mungkin itu sesekali kalian kasihan. Dia sedih, dia kayak berusaha mengingat di energi masa lalu kalian. Di saat kalian bersama, itu kayak
menjadikan dia stalking sampai saat ini? Alasan dia yang pertama, kalau ini energi besar kemungkinan mantan, penyesalan. Tapi kalau ini energi seseorang yang baru, dia kayak berusaha untuk gini. Di masa lalunya, dia pernah berantakan di dalam hal asmara. Makanya kalau untuk dia kedepannya menaruh atau memberikan sebuah kepercayaan kepada seseorang, itu benar-benar selektif. Dia nggak main-main, nggak asal kasih kunci kepada seseorang untuk membuka hatinya. Dia sangat selektif untuk memilih seseorang itu. Terus kita coba lihat ya di sini. Kita coba lihat kondisi seseorang yang stalking kalian, seperti apa kondisinya. Secara pemikiran, secara keadaan, atau secara emosional dia seperti apa di sini. Kita coba lihat ya, atau kita coba cek kondisi seseorang yang stalking kalian ini seperti apa kondisinya secara mental, perasaan, dan kehidupannya. Oke, ini penyesalan banget loh yang saya lihat. Dia sangat mencintai kalian pada akhirnya setelah mungkin kejadian itu. Dia kayak benar-benar dia tahu, atau alam mengajarkan bahwa, atau alam memberitahu bahwa dengan cara inilah, mungkin dengan cara perpisahan, atau dengan cara sesuatu dalam hubungan kalian yang sudah terjadi, itulah mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Di saat mungkin beberapa kehilangan, dia saat ini sangat sulit untuk mengekspresikan perasaan dia. Dia kayak seolah-olah bersembunyi di dalam kegelapan. Dia kayak sulit untuk membuka pikiran dan hatinya untuk kedepannya. Dia kayak masuk dalam circle lingkaran ya, susah untuk keluar. Secara energi kondisinya seperti itu, tapi kalau secara keadaannya yang berbentuk physically atau yang sedang dia alami itu seperti apa? Oke, lagi-lagi dia itu kayak semangat ada, keinginan ada, tapi nggak tahu kenapa kayak akses itu benar-benar kayak sulit untuk dia dapatkan karena kekecewaan yang sangat mendalam. Itu energinya sampai getarannya pun dia kayak bisa rasakan dulu, mungkin di saat dia tinggalin kalian, mungkin dulu dia di saat sakitin kalian. Itu kayak benar-benar menghantui dia. Andai kata waktu bisa diputar, dia nyesel banget untuk melakukan itu. Kondisi dia saat ini ya kayak penuh penyesalan, tekanan batin, mental dan pikirannya. Dia kayak sesekali itu kayak mudah emosional. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dipendam, tapi kayak akses untuk mengeluarkan sesuatu yang dipendam ini kayak sulit gitu loh. Makanya dia kayak sometimes tuh emosional. Sampai detik ini pun kayak dia masih berusaha cari cara untuk apakah dia harus memberanikan diri untuk komunikasi kepada kalian, apakah dia harus benar-benar do something action. Dan di sisi lain kayak dia berusaha untuk gini, mungkin ini takdir saya, apakah saya harus menerima keadaan seperti ini. Itulah kayak bertarung dalam pikiran dia. Kayak seolah-olah mungkin secara fisik kalian memang melihat dia tuh kayak ya mana mungkin sih gitu ya, mana mungkin dia seperti yang saya sampaikan, contoh sedih dan lain sebagainya, karena terlihat seolah-olah dia biasa saja mungkin kalau kalian beberapa berpapasan. Tapi ya, besar kemungkinan energi yang saya bisa ambil tuh seperti ini. Mungkin fisik, ucapan itu bisa berbohong, gerakan gestur ya mungkin bisa berbohong, tapi hati nggak bisa dibohongi. Sekali dia berbohong hanya memendam itu semua.
Saat ini yang saya lihat atau yang saya rasakan memang itu tadi ya. Dia kayak berusaha untuk mengambil keputusan atau memikirkan mengambil keputusan, belum langsung mengambil keputusan, belum, hanya ke arah sebatas masih memikirkan untuk mengambil keputusan. Apakah dia harus katakanlah kayak muncul di hadapan kalian atau enggak sama sekali dengan membawa segudang rasa penasarannya. Itulah dasar terbesar atau fondasi dia stalking kalian seperti itu. Itu semua karena story di masa lalu kalian. Baik, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan di sini. Sekali lagi gini ya, kalau ini resonate ya semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi kalau menurut kalian nggak resonate ya anggap saja sebagai hiburan dan letakkan kepercayaan tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak.